Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Perkenalkan, saya dari Ana Regency dari Kota Blitar, satu-satunya regency di dunia yang memiliki lantai parkir bergambar flora, fauna, dan 7 keajaiban dunia, dan juga memiliki kemudahan atau keunggulan dengan cicilan selama 18 tahun dan mulai dengan 3 juta. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pertemuan Zoom ini memberikan hadiah kepada Anda yang hadir pada pagi hari ini. Ya, hadiahnya adalah 4 buah panci Presto Subro 3,5 liter. Ini pasti ibu-ibu suka ya. Kalau bapak-bapak yang hadir nanti kalau dapat bisa untuk hadiah untuk keluarganya juga ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menjawab pertanyaan saya melalui kuis-kuis, dan jika benar akan ya. Nah, nanti yang menjawab dengan benar dan paling cepat, saya akan mengambil 4 orang yang paling benar jawabannya. Baiklah, yang pertama pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu tentu pernah naik becak ya, becak yang dikayuh dengan tenaga manusia itu. Kemudian naik motor juga pasti pernah juga ya, sering ya, bahkan tiap hari, karena motor ini paling sering digunakan ya, transportasi yang paling mudah dan efisien. Nah, juga pasti Bapak dan Ibu pernah juga naik pesawat. Nah, jadi pertanyaan saya adalah ya, ketiga kendaraan yang telah saya sebutkan ini, becak, kendaraan bermotor, dan juga pesawat. Nah, manakah yang paling cepat sampai? Andaikan kita mempunyai memiliki perjalanan dari Blitar ke Jakarta. Ya. Nah, manakah yang paling cepat sampai? Oke, silahkan diketik boleh diketik di kolom komentar. Saya tunggu. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Ya. Oke, ini jawaban paling ada sekitar jawabnya sudah masuk, dan ibu-ibu yang sudah ada di Zoom meeting ini. Jawabannya rata semua ya, cuma saya mencari yang paling cepat. Yang paling cepat adalah pasti pesawat terbang. Yang kedua, kendaraan bermotor. Yang ketiga, becak. Ya, cepat ya, semuanya pasti benar ya. Yang paling cepat itu pesawat terbang dibanding dengan kendaraan yang lain ya. Ya, pesawat terbang ini jarak tempuhnya mungkin hanya sekitar 1 jam atau 2 jam saja. Itu pun sudah menunggu ya di bandara ya. Kalau kendaraan bermotor, mungkin dia bisa lebih cepat daripada mobil atau kereta api. Kalau mobil dan kereta api itu saya perkirakan sekitar 14 jam. Kalau dengan kendaraan bermotor mungkin 12 jam. Tapi itu tidak berhenti ya. Itu pasti capek sekali ya. Kalau tambah istirahat berarti lebih dari 14 jam. Kalau becak, waduh, tukang becaknya yang nggak mau ya. Kalau dari Blitar ke Jakarta naik becak ini dibayar berapapun saya kira tidak mau. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya sudah mendapatkan
audiens mendapatkan keempat jawaban yang benar ya. Oke. Jadi dengan jawaban Anda sendiri, Anda juga pasti lebih paham. Pasti juga tahu ya bahwa pesawat itu paling cepat. Jadi apa maksud dari pertanyaan saya ini, dari kuis ini, bahwa jika Anda memiliki uang, investasi yang paling cepat atau seperti pesawat kecepatannya. Nah, ini jika diinvestasikan pada sesuatu yang paling cepat ya, dibandingkan dengan kendaraan bermotor, apalagi beca yang sangat-sangat lambat gitu ya. Nah, kalau kita investasi, kita memilih ya dari berbagai macam investasi, kita tahu ya yang paling cepat untuk kita atau yang paling menghasilkan bagi kita itu apa gitu. Ada tabungan, ada emas, ada kalau tabungan itu berapa? Ada yang uang disimpan sendiri di rumah, ada yang investasi melalui membeli tanah dan bangunan. Nah, kalau tanah dan bangunan ini investasi yang paling bagus. Karena apa? Karena harganya naik terus. Ya, mau tanah itu ditempati atau tidak. Apalagi kalau tanah itu ada bangunannya dan bangunannya dimanfaatkan. Baik dimanfaatkan sendiri atau disewakan kepada orang lain. Apalagi kos-kosan ini memiliki income bulanan. Income, apalagi kalau hotel, hostel ini ya. Kos-kosan seperti hotel ini merupakan income harian gitu. Ruko juga harian, menghasilkan dari langganan-langganan kita, pembeli-pembeli itu harian. Beda dengan investasi mobil. Investasi mobil tahun semakin turun harganya. Investasi emas itu menunggu 1 tahun. 1 tahun, minimal 1 tahun itu baru ada kenaikan. Kalau emas hari ini kita beli, bulan depan kita jual, atau hari ini kita beli, seminggu lagi kita jual, itu justru kita akan rugi ya, akan rugi karena ada pengurangan harga dan juga potongan penjualan gitu. Kalau uang, apalagi kalau tabungan ini diinvestasikan, ditabung, baik tabung di rumah maupun ditabung di bank, itu justru berkurang juga. Berkurangnya karena ada inflasi. Contohnya hari ini kita membeli emas seharga 500.000 ya. Kita simpan umpamanya 1 bulan. Emas itu harganya sudah 550, jadi ada penurunan 50.000. Juga sama dengan kita membeli tepung terigu, mungkin kalau bagi ibu-ibu ya, membeli beras, naik harganya ya. Ibu tahu ya, sekarang ini harga telur dan daging ayam paling naik. Sebenarnya ibu-ibu ini memutar otak bagaimana supaya cukup uangnya untuk belanja dan juga cukup gizi, tetap cukup gizi untuk keluarganya ya. Pasti sangat paham. Oke, baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ini sudah dapatkan 4 orang yang bisa menjawab dengan benar dan cepat ya. Nanti kita hubungi alamatnya, hadiah akan kita kirim melalui ekspedisi. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita menginjak bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kami telah membagikan kartu bergambar ya. Kartu bergambar ini kepada semua peserta. Nanti silahkan dicek, kita masukkan ke WA masing-masing, silahkan dicek ya. Nah, bagi Anda yang memegang kartu ini atau mendapat kiriman kartu ini, Anda akan mendapatkan fasilitas. Tetapi kalau Anda ya memegang kartu ini tetapi tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, ya itu
dengan melewatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Oke, saya mulai ya. Ini kartunya, kartu apa? Oke, ini saya taruh di slide ya. Yang pertama adalah kartu mawar, atau saya tulis rose card. Di sini adalah cicilan paling ringan atau fasilitas yang paling ringan, dimana pada harga yang kita tentukan secara cash adalah 1,4 miliar untuk ruko dan 1,2 miliar untuk kos-kosan ya. Jadi seandainya Bapak Ibu menghendaki yang kita akan bicarakan jadi mana yang lebih menguntungkan untuk Bapak dan Ibu. Oke. Menyampaikan beberapa fasilitas yang kita beri untuk Bapak dan Ibu ya, yang kita sediakan dari regency kami. Yang pertama tadi adalah rose card atau kartu mawar, dimana ketika Anda tidak menghendaki pembelian secara cash, pemesanan secara cash ya, ini ada fasilitas yang paling ringan, yaitu cicilan mulai hanya 3 jutaan, dijamin paling ringan, dan bisa berjangka sampai 18 tahun tanpa bunga, atau bunganya adalah 0%. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, ini di mana lagi nih harga sekian dengan cicilan 3 jutaan. Ini sangat Oke, yang kedua, fasilitas yang kedua yaitu Jasmine card atau kartu melati. Makanya saya gambar dengan melati ya. Mungkin karena saya perempuan, identik dengan bunga-bunga dan harum ya, karena keharuman tuh bisa menimbulkan bisa membuat mood menjadi baik. Nah, apa di fasilitas kedua ini? Yaitu keuntungan memesan beli untuk titip jual. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu memesan, tapi bukan untuk dipakai, tapi titip jual. Kalau untuk dipakai apa boleh ya? Jelas boleh ya, jelas boleh. Cuma di sini adalah fasilitas dari kami. Jadi seandainya Anda menghendaki untuk titip jual, itu akan mendapatkan keuntungan. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya lebih besar daripada deposito. Deposito itu yang kita tahu ya, dulu sebelum COVID terjadi itu 6% ya. Sekarang ada penurunan bunga, yaitu 3% per 1 tahun kalau sekarang. Nah, jadi apa keuntungannya? Yaitu keuntungannya sebesar 365 kali daripada deposito. Karena apa? Karena harga esok sudah naik 3%. Ya, tahu ya Bapak Ibu ya, paham ya. Jadi kalau menabung deposito itu bunganya 3%, tapi menunggu 1 tahun. Ya, menunggu 1 tahun. Kalau untuk pemesanan regency ini itu bisa naik, besok sudah naik. Karena setiap 3 unit nanti kita akan naikkan harga, dan disitulah keuntungan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, fasilitas ketiga adalah sunflower card. Nah, itu ya, sunflower card. Sunflower itu bunga matahari ya, bunganya sangat kuning seperti matahari ya, dan bijinya bisa untuk kuaci. Apa yang kita berikan pada fasilitas sunflower card ini? Yaitu fasilitas boleh pesan unit.
bukan untuk dihuni tapi untuk cari keuntungan yang lebih bagus dari deposito. Salah ya? Ini bingung nih. Sama ini. Dengan tetap jual kembali unit yang dipesan. Karena harga yang lebih tinggi karena perbedaan waktu. Ya. Ini saya kurang paham Pak Guru nih. Maaf. Saya lanjutin aja Pak Guru. Fasilitas yang keempat yaitu orchid card, yaitu kartu anggrek. Anggreknya cantik, menarik, bunga dari pegunungan. Saya sangat suka ya, membawa ketenangan, warnanya, keindahannya. Oke, fasilitasnya apa di sini? Nah ini, seandainya harga 2M, bisa bayar 200 juta saja, atau alias 10% saja. Kalau regency, aduh salah, maaf guru. Maaf, saya salah tulis ini. Saya ulang. Oke, fasilitas yang keempat yaitu orchid card atau anggrek. Kartu anggrek ini di sini dengan harga 1,4 M itu hanya membayar 10% saja. Jadi membayarnya 140 juta. Kalau harganya 1,2 M untuk kos-kosan itu bayarnya 120 juta saja. Untuk titip jual kepada Grand Residence untuk dijual kepada pemesan dengan harga lebih tinggi. Ya, jadi sehingga keuntungannya lebih besar daripada deposito, sehingga mendapat keuntungan yang proporsional. Jadi mendapatkan bagian karena sudah memesan 10% atau istilahnya menginvestasikan sejumlah 10% dari total harga unit kita. Ya. Kalau kos-kosan 1,2 M berarti 140 juta. Ya nanti akan mendapatkan bagian dari 140 juta tersebut ya, bukan dari 1,2 M-nya. Ya. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya lanjutkan ya. Kita akan menyampaikan beberapa kelebihan fisik daripada regency kita. Regency kita ini yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 91 merupakan area bisnis yang sangat bagus. Ya. Merupakan karena apa? Oke, saya akan sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, 3 menit dari Unisba Blitar, Universitas Islam Blitar ya. Artinya apa? Artinya ketika dekat dengan kampus berarti ada kita mempunyai peluang untuk membuka kos-kosan atau toko seragam, toko ATK dan lain sebagainya, catering, depot, dan di situ memang area yang sangat luar biasa ramainya ya, dan juga merupakan jalan provinsi, jalan nasional gitu. Nah, 5 menit dari STKIP Blitar. Nah, ini juga masih merupakan kampus yang sudah lama ya situ, dan banyak saya perhatikan di situ memang menjamurnya kos-kosan. Nah, jadi ini satu peluang kita buka kos-kosan atau hostel atau homestay gitu ya. Kemudian 5 menit dari Gor Soekarno, gedung olahraga, dimana di situ sering ada event-event olahraga ataupun kesenian. Kemudian 5 menit dari Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo. Nah, artinya apa? Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo ini sering dijadikan untuk tempat praktek atau tempat magang dari mahasiswa, bukan hanya dari Blitar tapi juga dari Jawa Timur ya gitu ya. Saya pernah sering bertemu dengan mahasiswa akademi apa ini namanya yang mengambil jurusan kesehatan gitu ya, baik dokter, baik bidan, perawat, fisioterapi dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ
kembali lagi kos-kosan ini sangat bagus gitu ya, ataupun juga ruko yang depan itu kita pakai untuk ruko itu juga bisa dipakai bukan hanya untuk berdagang, berjualan, tapi juga bisa untuk tempat praktek, bisa untuk umpamanya ada skincare, ada spa, ada depot, ada rumah makan dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan ya. 5 menit dari markas 511. Ketika dekat dengan markas 511 berarti kita keamanannya terjaga. Ya, walaupun markas tentara itu fungsinya untuk menjaga negara, tapi ketika kita dekat dengan markas perangkat negara, itu kita juga merasa ada kenyamanan gitu ya. Kemudian 5 menit dari pengadilan negeri dan pengadilan agama. Nah, ini pengadilan negeri Kota Blitar dan juga pengadilan agama Kota Blitar ini sangat dekat ya. Saya lanjutkan. Ya, kemudian 5 menit dari kampus Akademi Komunitas atau AK Putra Sang Fajar. Ini kampus negeri ya. Saya kira kalau yang walaupun masih area Kota Blitar, ini kalau rumahnya jauh seperti di Wonodadi, Lodoyo, itu pasti banyak nyari kos-kosan juga ya. Kemudian 5 menit dari Kejaksaan Agung, 10 menit dari alun-alun kota. Nah, alun-alun kota ini, Kota Blitar ini sekarang tambah rame gitu, tambah rame. Jadi karena di situ ada Taman Becot, berarti kita melihat geliat masyarakat untuk menikmati keindahan kota ya. Masyarakat yang sangat menikmati adanya kesenian-kesenian, menikmati acara-acara malam minggu di alun-alun, itu juga menjadi salah satu geliat ekonomi. Dan juga kalau nggak terlalu jauh dari kota juga urusan-urusan segala macam administrasi, birokrasi itu juga jadi lebih semangat. Kalau jauh tentunya jadi males gitu. Kemudian 15 menit dari stasiun kereta api. Ya, stasiun kereta api itu juga berdekatan dengan alun-alun kota, jadi hanya sedikit ke kiri, kemudian lurus ke kanan sudah sampai stasiun. Nah, ini ada tambahan lagi. Nah, ruko ini, untuk ruko ya, lantai parkir bergambar flora dan fauna Indonesia. Nah, kenapa? Karena di sini tampil beda. Satu-satunya regensi yang mempunyai gambar flora dan fauna. Jadi ketika kita berada di situ atau siapapun yang berada di situ akan menikmati kok harta apa sih? Apa yang dimiliki anugerah Tuhan itu, kita memiliki flora dan fauna di Indonesia yang sangat beragam ya. Jadi ketika di situ kita melihat, mengingatkan kembali dan juga menikmati keindahannya gitu. Dan keramiknya besar-besar ya, ukurannya 60x60, bukan yang kecil-kecil itu. Kemudian kalau kos-kosan, nah ini 3 unit di belakang kos-kosan itu hadapnya ke utara, yaitu atap kos-kosan itu kita buat dengan cor. Kemudian di keliling pagar itu digunakan untuk area hotspot atau area santai di atas. Jadi kita bisa bayangkan ya, ketika di atas kita beri di lantai 3, di atap lantai 3 itu kita beri kursi-kursi. Ketika malam bisa bersantai-santai, setelah maghrib itu santai-santai, ataupun ngopi ataupun hotspot di situ, atau ngobrol dengan teman-teman bisa ya.
Kemudian di area kos-kosan ini kita menggunakan one gate system. Jadi satu satu pintu yang dijaga oleh satpam, gitu ya. Dalam arti one gate system ini adalah keamanannya ada keamanan di situ, sehingga penghuni daripada ruko atau kos-kosan ini merasa nyaman, gitu ya. Nomor satu adalah keamanan memang dalam hidup ini, kemudian setelah keamanan yang lain-lainnya, ya. Kemudian semua kamar mandi ada di dalam, ya. Jadi ini memudahkan dan membuat nyaman penghuni kos, ya, kalau kamar mandinya di dalam. Jadi privasinya ini akan terjaga, gitu ya. Dan juga kos-kosan ini adalah full furniture. Jadi sudah kita isi dengan tempat tidur atau bed, ya, dan juga lemari, ya. Itu yang di kamar mandi juga sudah ada gantungan pakaian, dan kamar mandinya kita beri shower, dan kemudian klosetnya adalah kloset duduk. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sekarang kita menginjak di bagian keempat, yaitu kami sudah menyampaikan berbagai hal kelebihan fisik, pembayaran boleh dilakukan secara cash, secara cicilan, bayar setengah, bayar 10%. Saya yakin pasti bisa, bapak-bapak dan ibu pasti punya kemauan dan kemampuannya. Ketika kita punya kemauan, pasti kita mampu. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu ini semuanya memiliki kemauan. Nah, walaupun terkadang jalannya belum ketemu, gitu ya. Terkadang kita sudah menyerah ketika kadang-kadang kita menyerah sebelum mencoba, gitu. Jadi ketika ada kesempatan, why not? Mengapa tidak? Gitu. Nah, di bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti saya akan membunyikan lonceng atau bel, ya, sebagai tanda dimulainya pembukuan administrasi. Dimulai apa ya? Ketika lonceng berbunyi, artinya waktu dimulai untuk menuju meja kasir. Silahkan Anda melakukan reservasi. Kok reservasi sih? Silahkan Anda melakukan pencatatan. Silahkan Anda melakukan booking, ya, atau pembayaran DP atau TJ, tanda jadi, ya. Karena di sini kami hanya 6 unit, tetapi memiliki investasi yang sangat luar biasa. Dan juga tempatnya adalah tempat yang sangat bagus untuk menjalankan bisnis, ya. Jika tidak diambil, ini saya kira melewatkan kesempatan itu sangat disayangkan, ya, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, ya.
Lah, apa konsekuensinya apabila tidak diambil? Ya, 10 menit lagi akan saya nyalakan belnya ya. Kalau tidak diambil kesempatan ini, tentu saja uang Anda itu tidak akan berkembang, alias menjadi kuntet, alias akan tergerus oleh investasi. Sementara harga ini, harga tanah, harga segala macam kebutuhan ini, khusus tanah ini akan naik ya. Kalau nggak cepat diambil, maka uang Anda tidak akan pernah menjadi pesawat. Tuh, Pak Ibu ya. Nah, apa benefitnya ketika Anda memesan ya? Kalau pesan ini mempunyai keuntungan. Jadi lantai yang indah. Di sini kami memberikan fasilitas, memberikan sesuatu yang beda di antara semua regensi ini, yaitu lantai dan juga temboknya ini nanti akan berhiaskan dengan kami gambar dengan flora dan fauna. Pada temboknya nanti akan kita gambar dengan 7 keajaiban dunia. Fasilitas umum ini tidak semuanya ada ya. Dan juga Anda bisa melakukan libur bayar selama 2 tahun setelah pembayaran berapa ya? Bayar setengah. Ketika Anda melakukan pembayaran separuh itu akan libur bayar selama 2 tahun atau 24 bulan dan bayar lagi pada bulan yang ke-25. Oke bapak-bapak dan ibu-ibu, 7 menit lagi bel akan saya bunyikan. Nanti Anda saya harapkan untuk bersiap-siap menuju meja kasir untuk melakukan booking dengan DP ataupun kok kasir. Aduh. Silakan Anda melakukan transfer, maaf Pak Guru, maaf. Bisa melakukan transfer ya. Baik berupa TJ ataupun DP. Jadi apa bedanya? Kalau DP ini berarti Anda sudah mendapatkan kuota atau mendapatkan tempat gitu ya. Tapi kalau TJ itu hanya, kalau TJ itu berarti keseriusan tapi belum mendapatkan tempat atau belum mendapat kuota ya. Saya ulang kembali, kalau Anda mengsayang-sayangkan uang Anda untuk hanya disimpan di bank atau disimpan di rumah, itu justru akan mengalami inflasi atau uang Anda tidak akan berkembang. Gitu. Semuanya pasti tahu ya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau umpamanya hari ini 1 meter tanah itu harganya 10 juta, itu nggak usah nunggu tahun depan, mungkin 3 bulan lagi sudah naik 1.200.000 atau 10 juta dari 10 juta 3 bulan sudah naik menjadi 12 juta atau 13 juta ya. Yang satu runya mungkin seharga 15 juta, mungkin 2 tahun lagi harganya sudah 20 juta atau 25 juta, tergantung pada tempatnya ya. Kalau tempatnya ya di maaf ya, ini umpamanya tempatnya di kabupaten umpamanya ya, terus masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dekat sawah ya, pasti kenaikannya lambat ya. Tetap naik tapi lambat ya. Tetapi kalau Anda menginvestasikan di tempat yang benar, seperti di area bisnis, itu kenaikannya bukan main-main lagi ya. Mungkin dari harga 1 ru itu 30 juta, 6 bulan lagi sudah naik menjadi 35 juta atau 40 juta gitu ya. Jadi sangat cepat.
Kemudian yang kedua, kalau seandainya tempat ini disewakan, itu kita masih mempunyai kelebihan lagi, mempunyai passive income setiap tahun, atau kalau disewakan per bulan tiap bulan ya. Kalau kos-kosannya tiap bulan. Kalau hostel atau kos seperti hotel itu bisa harian ya. Cash flow-nya harian. Oke, waktu kurang 3 menit lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya persilahkan untuk bisa mentransfer, karena siapa dia yang cepat dia akan dapat. Ini hanya 6 unit, 3 unit dan 3 unit kos-kosan. Nanti kalau Anda ingin mengubah kosan menjadi hostel, silahkan. Atau yang ingin di depan, ruko yang depan, saya nggak mau ruko bu, saya maunya juga jadi kos-kosan, silahkan. Nanti kita bisa menawarkan dengan, mungkin kalau kamarnya model sama ya, tapi di depannya itu fasadnya nanti kita bisa memberikan fasad yang menarik untuk kos-kosan ini ya. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, lonceng saya bunyikan sekarang. Silahkan mentransfer ke nomor ini. Nomornya kita kirim ke WA masing-masing, dan juga kita sampaikan di sini ya. Mbak admin, coba ditampilkan kemana harus mengirimnya, karena siapa cepat dia dapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau Anda tahu di area sekitar Rumah Sakit Mardiwaluyo itu ya, sangat luar biasa area bisnisnya. Di situ ada rumah makan ya, mie gacoan, rame sekali. Kemudian ada misu, es krim, rame juga. Kemudian mie ayam Solo, sangat rame. Kemudian rumah makan Padang di Pujasera itu ya, rame. Kenapa rame? Memang situ areanya rame. Di situ adalah kompleks rumah sakit, kompleks kos-kosan, kompleks kampus-kampus, kemudian juga apotek, gor, pom bensin, dan lain sebagainya. Jadi memang area ini adalah area yang sangat luar biasa ya. Kita tidak memanfaatkan, sangat disayangkan jika Anda memiliki uang yang dianggurin saja, sangat disayangkan ya. Kalau bisa bayar cash, silahkan bayar cash, karena Anda akan mendapatkan keuntungannya 30% pre-launching ya. Yang pre-launching keuntungannya adalah 30%. Ya, kami masih menunggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya ini bangunannya sudah jadi atau belum sih? Apa saya bisa cek? Ya, silahkan saja dicek bapak dan ibu, karena ini bangunannya memang belum jadi. Kok belum jadi? Iya, emang belum jadi. Tapi ketika belum jadi ini adalah kesempatan Anda, kami memberi kesempatan kepada Anda semua untuk mendapatkan keuntungan. Karena kalau harganya sudah jadi, ini akan naik 35%. Ya, harga pre-launching adalah 1,4 miliar ya untuk ruko.
Tetapi ketika Anda membelinya ketika bangunannya sudah jadi, ini harganya naik 35%. Nah, sayang kan kalau tidak segera mendaftarkan diri untuk mengambil unit ini. Ya, Bapak dan Ibu, silahkan investasi itu jangan pernah ragu-ragu, karena tidak akan ada ruginya. Kalau Anda membeli mobil sekarang harga 250 juta, ya, 1 bulan saya jamin harganya sudah turun. 1 bulan ke depan Anda hanya memakai beberapa kali, mungkin itu harganya saya jamin sudah turun 10%, 20%, bahkan mungkin 30%. Ya. Tetapi kalau investasi pada bangunan, investasi pada unit, investasi pada kos-kosan, ruko, ya, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat disayangkan kalau dilewatkan, ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, ini sudah ada beberapa yang mendaftar atau mentransfer TJ maupun DP. Oke, yang belum, saya masih menunggu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya. Jangan galau, jangan risau, karena semuanya ada kemudahan, ya. Ketika kita mempunyai niat, pasti Allah, pasti Tuhan memberikan jalan, memberikan kemudahan. Nah, ketika jalan ini sudah lewat di depan Anda, sangat sayang untuk dilewatkan, karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Kalau Anda investasi pada perumahan, itu juga bagus, ya. Tetapi ingat, rumah itu hanya bisa ditempati. Rumah itu membutuhkan dana yang juga banyak untuk menyelesaikan bangunan itu, menghias rumah kita sendiri, ya. Kalau orang Jawa bilang duit mati gitu. Tapi ketika Anda menginvestasikan pada suatu bangunan, di mana bangunan itu untuk bisnis, untuk passive income, untuk cash flow tiap hari, tiap bulan, itulah yang paling bagus dari segala macam investasi. Karena apa? Saya ingat membaca bukunya siapa? Yaitu bukunya Robert Kiyosaki, ya. Rich Dad Poor Dad itu mengatakan bahwa ketika Anda sedang tidur dan Anda tidak bisa menghasilkan uang, berarti Anda harus bekerja seumur hidup Anda sampai tua, gitu, ya. Nah, jadi yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki ini adalah bagaimana kita dari penghasilan kita ini berinvestasi, seberapa kecil ataupun seberapa besar. Dari kecil kan lama-lama jadi besar, ya. Nah, saya ini sebagai orang Jawa, ya, sebagai orang Jawa kadang juga agak sedikit menyayangkan, ya, kalau kita itu tidak menyisihkan penghasilan kita ketika masih muda, kita bekerja itu tidak menginvestasikan, ya, nanti waktu kita tua jadi susah. Kita sampai tua kita bekerja, tentunya itu tidak kita inginkan. Untuk kita pribadi, mudah-mudahan kita punya investasi, punya cash flow setiap bulan, punya income setiap bulan walaupun kita sudah tidak bekerja lagi. Karena apa? Karena kita tenaga manusia itu terbatas. Nah, semakin tua kita tentu semakin lemah, ya. Jadi waktu muda
kita bekerja, seberapapun hasil kita tetap harus berinvestasi. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengambil unit dengan mengirimkan tanda jadi ataupun DP down payment untuk saya mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan selamat karena itulah pilihan yang paling tepat untuk Anda. Itu adalah pilihan yang luar biasa karena nanti ini tidak hanya akan untuk menjadi cash flow setiap bulan income, tapi juga untuk masa depan putra putri Anda semuanya. Kalau Anda tidak ingin mengelola sendiri, bisa disewakan ke orang lain, itu juga merupakan income. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya sudah menerima ya, sudah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mentransfer. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan yang belum, kami memberikan kesempatan sampai besok pagi, sampai besok siang ya, nah, sampai besok siang jam 12 siang untuk mentransfer karena masih ada beberapa unit yang tersisa. Tuh, nah, jadi kalau yang tidak segera mentransfer gimana? Pasti Anda rugi besar. Karena ketika Anda tidak bisa membayar secara cash, kami memberikan berbagai macam kemudahan, berbagai macam jalan untuk Anda mengambil unit. Ya, dengan berbagai macam fasilitas yang kami berikan kepada Anda. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pertemuan Zoom meeting kali ini kiranya telah selesai. Semua bagian telah kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran bapak dan ibu semuanya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu selalu sehat, mendapat limpahan rezeki. Rezekinya bisa diinvestasikan ke tempat yang tepat ya, tempat yang benar, yang tidak akan ada ruginya. Saya dari Ana Regency mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat beristirahat, selamat selamat apa sih? Mudah-mudahan Tuhan selalu menjaga kita semua dan rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita, baik uang, kesehatan, dan tabungan, investasi, mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.